Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan ketemu lagi di acara kesayangan kita, yaitu Sarapan Santapan Rohani Alkitab Pantekosta GPDI Situbondo. Pagi hari ini tentunya Bapak Ibu Saudara melihat nuansa yang berbeda, yaitu saya berada di pantai. Pantai tentunya identik dengan air, dengan keindahan alam, bahkan dengan pasir-pasir. Dan itulah suatu ciri khas daripada pantai tersebut. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa pasir sebenarnya adalah sebuah cara untuk menghasilkan sesuatu hal yang sangat berharga, yang nilainya bisa dikatakan terbilang mahal, yaitu mutiara. Mari kita akan baca kitab kita buka Alkitab kita dulu di dalam Matius 13, pasal yang pasal 13 ayat 45 dan 46. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus mengumpamakan tentang harta dan tentang sesuatu hal yang berharga, yaitu mutiara. Kita baca di ayat yang ke-45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Berbicara tentang mutiara, tidak banyak orang yang ahli dalam menilai mutiara. Walaupun sebenarnya mutiara itu sangat mahal dan bisa terbilang harta atau benda yang berharga. Yesus itu menggunakan kata mutiara di dalam Injil Matius ini sebanyak 2 kali, yaitu di dalam Matius 7 ayat 6. Kalau di sini yang dapat kita pelajari bahwa mutiara itu dipasangkan sejajar dengan kata barang kudus. Artinya barang yang tidak sembarangan, barang yang suci. Kata kudus dan mutiara ini berdiri sejajar, sepadan. Kedua hal yang dapat ditarik dari hal ini yaitu barang yang kudus itu dapat dan harus dikenali. Makanya tentunya mutiara ini akan menuju atau tujuannya yaitu ke hal-hal rohani. Dan yang rohani selalu membutuhkan pemahaman atau pengenalan. Mutiara ini yaitu firman Allah atau Yesus itu sendiri. Ya, kita tahu bagaimana cara proses mutiara. Yaitu mutiara yang indah dan berharga diawali dari sebuah pasir. Dan setiap butir pasir itu memiliki keunikannya masing-masing. Ada yang kasar, ada yang tajam, bening seperti kristal, dan berkilau, putih dan halus dan sebagainya. Ketika sebutir pasir itu masuk ke dalam cangkang tiram, atau kita kenal sebagai kerang, dan pasir itu pastinya akan melukai tiram itu atau kerang itu. Lalu tiram itu mengeluarkan cairan-cairan khusus untuk menutupi pasir itu sehingga pasir itu mulai berbentuk sebagai bakal mutiara. Dengan berjalannya waktu, pasir dibalut oleh cairan itu selapis demi selapis. Pasir itu kemudian menjadi mutiara, lalu mutiara alami mengeluarkan cahaya dari dalam. Nah, ini juga berbicara tentang kehidupan rohani atau teladan yang diberikan Yesus. Yesus itu diproses sedemikian rupa. Pasir itu berbicara tentang tantangan, rintangan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan. Ketika pasir itu masuk di sebuah tiram, yaitu dalam kehidupan kita, walaupun sangat menyakitkan atau menyedihkan, dan bahkan melukai, tetapi walaupun kita harus meneteskan air mata ataupun memang harus berkorban, tetapi percayalah bahwa ada sesuatu hasil yang nantinya akan kita dapat.
yang nantinya akan kita peroleh, yaitu menghasilkan mutiara-mutiara itu. Allah ingin kita itu bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam rohani. Dan ia membentuk dan membuat diri kita itu menjadi serupa dengan Yesus. Jadi bukan hanya Yesus saja yang menjadi seorang yang sempurna, tetapi Yesus menginginkan kita semua, tujuannya yaitu sama menyerupai karakter pribadi Yesus. Dan salah satu metodenya adalah melatih kita melalui berbagai pencocokan atau penyetelan-penyetelan terhadap iritasi hal-hal yang menjengkelkan, menyedihkan, dengan berbagai pengalaman, bahkan melukai kehidupan kita. Demikian kehidupan kita pastinya akan merasa sakit. Namun kalau kita tidak mau sakit, tidak ada interupsi yang menyakitkan, tidak ada hal-hal yang menjengkelkan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, maka kita tidak akan menghasilkan mutiara-mutiara itu. Kitalah mutiara-mutiara itu. Kita ini milik Tuhan, mutiaranya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun kita seringkali diperhadapkan oleh hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, bahkan melukai, percayalah bahwa suatu saat kita ini akan menghasilkan mutiara. Artinya kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tidak bisa ternilai oleh apapun. Karena ketika kita mau belajar untuk dapat menerima setiap proses yang menyakitkan itu, kita ini akan diasah, kita ini akan dimurnikan, kita ini akan dijadikan serupa dengan karakter Kristus, serupa dengan pribadi Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, belajarlah terus untuk mau dibentuk seperti mutiara. Sesakit apapun, sesedih apapun, seluka apapun, yakin dan percaya bahwa engkau akan menghasilkan mutiara-mutiara yang indah, mutiara-mutiara yang berharga, mutiara-mutiara yang mahal, bahkan mutiara-mutiara yang tidak dapat ternilai oleh apapun. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus yang akan tetap selalu pegang kendali di dalam setiap kehidupan kita dalam melewati setiap proses kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.